Waduh. Orang mengira ini ya, saya panutannya bapak saya ya. Makanya. Orang ngiranya beliau role model ya. Enggak, saya punya role model lain. Siapa itu? Hah? Siapa itu? Banyak. Orang-orang Solo tahu. Bapak itu kalau misalnya merelokasi PKL, itu diajak makan dulu. Oh, yang 50 kali dulu Ya. itu ya. Oh. Saya nggak ada makan malam, nggak ada makan siang, nggak ada sama sekali. Pindah ya pindah. Ya. Oke. Itu yang lain. Makanya banyak yang protes sekarang. Ini nggak apa-apa, karena yang namanya pembangunan pasti ada relokasi dan lain-lain. Tapi ini untuk kepentingan yang lebih besar. Saya kalau makan malam dulu sampai 50 kali, habis keburu 2024. Kalau tidak dicalonkan, tidak dipilih oleh warga, saya akan kembali berdagang seperti dulu. Saya nothing tulus. Santai aja. Oke. Saya tidak menjabat lagi nggak apa-apa. Saya kalah pun nggak apa-apa. Saya bisa kembali ke habitat saya yang lama. Saya nothing tulus saja. Dan saya kan di sini juga nggak nyari apa-apa. Mas, Pak Jokowi selain sebagai ayah ya, dan juga Presiden Indonesia, apa pelajaran paling penting yang Mas Gibran ambil dari sosok Pak Jokowi? Waduh. Orang mengira ini ya, saya panutannya bapak saya ya. Makanya. Orang ngiranya beliau role model ya. Enggak, saya punya role model lain. Siapa itu? Hah? Siapa itu? Banyak. Pak Luhut. Tadi saya sebutkan Pak Erick Thohir. Panutan semua itu. Ya dari bapak ada, tapi dari orang lain lebih banyak lagi. Pak Luhut kenapa? Pak Luhut kenapa? Pak Luhut, kenapa Pak Luhut? Pak Luhut itu kan selama ini disebut sebagai menteri segala urusan. Tapi semua urusan selesai di beliau. Itu, dan beliau itu orangnya keras. Saya maunya ini besok selesai, nggak mau tahu. Beliau pasti di akhir rapat pasti bilang gitu. Saya nggak mau tahu. Besok selesai. Nah, itu. Jadi get things done ya? Itu beliau seperti itu, keras, tapi semuanya selesai. Dan tidak ada kompromi. Itu yang, wah itu beliau saya kira top banget. Kalau Pak Erick Thohir? Pak Erick Thohir dengan background yang sama ya, sama-sama pengusaha dan curhatannya sama kadang-kadang. Dari swasta ke birokrasi itu ada penyesuaian. Tapi kita sama-sama ya belajar lah. Dan beliau adaptasinya super cepat di birokrasi ini. Saya banyak belajar ke beliau. Kan kalau swasta kan pengennya cepat. Tabrak regulasi dulu, yang penting jalan. Kan kalau di sini kan nggak bisa. Nah, ini harus ada cara-cara yang khusus biar tetap cepat tapi tetap sesuai regulasi yang ada. Nah, itu saya banyak belajar sama beliau. Masa nggak ada yang dari Pak Jokowi? Ya ada, tapi yang lebih pinter banyak. Yang lebih pinter banyak. Kalau lagi ngobrol sama Pak Jokowi ya ada, ketemu apa? Ada yang pasti menjadi. Ada ilmunya yang saya pakai, ada yang tidak. Apa yang dipakai? Hah? Apa yang dipakai? Yang tidak dipakai dulu ya. Oh, yang tidak dipakai. Orang-orang Solo tahu. Bapak itu kalau misalnya merelokasi PKL, itu diajak makan dulu. Oh, yang 50 kali dulu ya. Itu ya. Saya nggak ada makan malam, nggak ada makan siang, nggak ada sama sekali. Pindah ya pindah. Ya. Itu yang lain. Makanya banyak yang protes sekarang. Ini nggak apa-apa, karena yang namanya pembangunan pasti ada relokasi dan lain-lain. Tapi ini untuk kepentingan yang lebih besar. Saya kalau makan malam dulu sampai 50 kali, habis keburu 2024. Saya satu periode tidak genap 5 tahun loh, 3 tahun. Itu udah dikurangi 1,5 tahun karena COVID. Jadi saya efektif kerja itu cuma 1,5 tahun loh. Coba bayangin. Makanya ini kerja cepat, dan kalau orang punya ekspektasi saya seperti ayah saya, oh, beda. Ini approach-nya harus lain. Kalau disamakan nggak selesai ini. Ini nggak mungkin selesai yang kayak gini. Itu. Kalau yang sama, yang diambil pelajaran baiknya? Apa ya? Bingung saya. Bingung ya? Oke, skip. Kebanyakan yang tidak dipakai soalnya. Oh gitu? Iya. Kebanyakan yang... Tapi jadi protes tuh. Ketika bersikap seperti itu, Pak Jokowi komennya gimana?
Oh, yang protes malah orang-orang lamanya Bapak. Dulu awal saya mau mencalonkan ya, orang yang paling banyak protes tuh justru mohon maaf ya relawannya Bapak. Ini kenapa Gibran ikut-ikutan, ini kenapa nanti ini nanti bikin namanya Pak Jokowi jelek. Saya sih nggak peduli, saya jalan terus, saya bikin tim baru, tim saya sendiri, tim baru, tim yang isinya anak-anak muda yang mungkin nggak ngerti politik juga, jalan. Ketika nama saya udah naik, elektabilitas tinggi, mereka pada bingung. Loh kok kita relawan lama nggak pernah diajak? Loh kalian dari awal kan nggak suka sama saya. Ini yang kayak gini orang-orang nggak tahu. Tapi saya tetap jalan dengan tim saya sendiri, yang saya bentuk sendiri dari nol. Dah itulah. Banyak yang protes, tapi nggak apa-apa. Semuanya kita akomodir. Tapi saya orang yang lain itu loh, nggak bisa disamakan terus. Oke. Ya. Kalau gitu lebih prefer ke Gubernur DKI atau Gubernur Jawa Tengah? Oh, nggak ada. Hah? Oh, kok prefer ini, prefer itu. Yang memutuskan bukan saya. Enggak, tapi kan bisa punya mengukur ya. Artinya kita kan sebelum diputuskan, itu kita juga biasanya mengukur kira-kira kemungkinan menangnya akan di Jateng atau di DKI Jakarta. Gubernur. Ya kalau kemungkinan menang kan bisa dilihat di survei-survei. Ya itu. Jateng berarti? Ya nggak tahu. Lihat aja surveinya. Sudah. Itu kan angka-angka yang data-data saintifik ya, itu nggak mungkin bohong. Ya dilihat sendiri aja, dinilai sendiri. Tapi untuk keputusannya bukan di saya. Keputusannya ada di warga. Tapi memang Mas Gibran berminat untuk menjadi gubernur. Minat atau tidak itu semuanya tergantung warga. Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Kalau warga berdasarkan survei-survei kan itu merepresentasikan indikasi dari warga kan. Apakah misalnya surveinya bagus, berarti warga memang berharap Mas Gibran naik menjadi kepala daerah tingkat 1. Apakah Mas Gibran bersedia? Ya ada dua faktor ya. Saya tuh selain kader partai juga kader warga. Ini dua-duanya harus komplit dulu. Kalau enggak, kalau cuma salah satu yang memenuhi kita nggak bisa. Jadi kita pikir dua-duanya dulu. Partai oke, warga oke, ya kenapa enggak? Tapi saya sekarang masih fokus dulu di Solo. Kita selesaikan PR-PR yang masih belum selesai. Ini saya harus tanya nih, ini soal rekam jejak Mas. Ini barusan ngomong fokus dulu di Solo, kita selesaikan PR-PR yang belum selesai. Pak Jokowi baru 2 tahun jadi gubernur DKI dan sempat bicara seperti itu, tapi kemudian ketika ada kesempatan dan dukungan, itu langsung nyapres. Apakah path ini akan diambil juga oleh Mas Gibran kalau peluangnya memang ada? Saya maju atau tidak ya? Maju pun saya kan pasti menyelesaikan dulu periode saya. Kan November kan pemilu serentak. Ya. Jadi saya pasti selesai, yang di Solo pasti selesai, nggak mungkin di tengah jalan saya tinggal, nggak. Santai aja. Apakah buat Mas Gibran pencalonan itu harus menunggu dari partai di mana Mas Gibran sekarang bergabung, yaitu PDIP? Ya aturannya kan gitu. Aturannya memang gitu. Semua semua partai kan gitu. Aturannya kan gitu. Ada yang kalau ngerasa nggak dicalon-calonin, terus mungkin ada partai yang lain yang ingin mendukung, ya udah kalau tidak dicalonkan, tidak dipilih oleh warga, saya akan kembali berdagang seperti dulu. Saya nothing tulus. Santai aja. Saya tidak menjabat lagi nggak apa-apa. Saya kalah pun nggak apa-apa. Saya bisa kembali ke habitat saya yang lama. Saya nothing tulus saja. Dan saya kan di sini juga nggak nyari apa-apa. Tapi kan Mas Gibran tuh masih muda ya. Masa misalnya itu kok kalimatnya tuh kok menggambarkan kayaknya tuh rada pasrah gitu, atau nggak ada, memang politik itu akan menjadi karir yang penting dan panjang? Ya saya kayak gitu? Enggak, saya nothing tulus saja. Dipilih ya oke, nggak dipilih juga nggak apa-apa. Kan memang karena basic saya bukan di pemerintahan. Saya bisa di mana saja, dan ya saya memang rootnya awalnya memang di swasta. Jadi nggak apa-apa, saya nothing tulus saja.